kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Deswan. Iya. Kabar baik, Bang, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Ang, terkait dengan pemadanan NIK ya, ini menjadi NPWP begitu. Ini kabar sebelumnya ini batas waktunya diperpanjang begitu, Pak Ang, ya? Iya, sebelumnya saya menyapa dulu sahabat Pro 1 nih ya? Ya, Pro 1. Pro 1 RRI untuk pendengar setia di wilayah ND dan sekitarnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Irwan. Untuk pemadanan NIK dan NPWP ini dengan PMK 136 tahun 2023 bukan diperpanjang, istilahnya juga direlaksasi nggak berlaku 1 Januari tapi nanti di 1 Juli 2024. Jadi nanti akhir pemadanannya sampai dengan 30 Juni tahun 2024. Oke. Baik. Nah, untuk jumlah wajib pajak sendiri di wilayah kerja KPP Pratama ND ini yang sudah melakukan pemadanan ini berapa, yang belum ini berapa, Pak Ang? Ya, untuk posisi sekarang ya untuk sampai awal bulan Maret di sini alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih hampir sekitar 89% ya dari total WP atau sekitar 86 ribu sekian gitu kan, yang sudah memadankan. Itu kebetulan di KPP Pratama ini meliputi 3 kabupaten, ada Kabupaten ND yaitu sudah yang belum padan kurang lebih sekitar 5.000-an ya. Kabupaten Nagego yang belum terpadankan itu sekitar 1.700-an dan ada di 2.500-an. Totalnya yang belum padan adalah 9.000 dan yang sudah terpadankan 77.400 sekian. Jadi rasionya kurang lebih sekitar 89%-an lah gitu ya. Tapi seperti itulah. Baik. Gitu, Pak. Untuk yang belum ini kendalanya kenapa ini, Pak Ang? Atau masih karena batas waktunya masih cukup lama atau seperti apa? Kalau terkait dengan pemadanan NPWP, kemungkinan di sini walaupun kita sudah melakukan sosialisasi ya, baik secara fisik maupun secara menyebarkan ke media sosial, bisa diakses di pajak ND, di sosial kami, di Instagram, di Twitter dan segala macam, terutama di Instagram, sehingga mungkin di sini karena efektivitas daripada NPWP dan NIK ini kan kewajiban perpajakan, Pak. Nah, biasanya seperti ini, wajib pajak kalau ada keperluan perpajakan baru menggunakan NPWP. Gitu ya, karena belum butuh jadi ceritanya nih, Bang, ya. Kalau nggak butuh berarti belum digunakan. Gitu. Nah, ini kan karena posisinya Maret itu adalah pelaporan SPT badan, nah kan berarti ini. Nah, diharapkan dengan pelaporan SPT badan yang berakhir di tanggal 30 Maret, gitu kan, pajak memanfaatkanlah padankan NIK dan NPWP tadi sekalian pelaporan SPT SPT tahunannya. Jadi sekali jalan gitu, Bang, ya? Iya, betul, Pak Risman. Gitu. Baik. Nah, sejauh ini dari pihak KPP Pratama ND sendiri nih upaya untuk melakukan upaya agar semuanya sudah bisa melakukan pemadanan, kemudian targetnya sampai kapan begitu, Pak? Jadi upaya kami di sini pertama memang untuk menggerakkan, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik itu Kabupaten Nagego maupun Kabupaten Dingada. Kemudian yang harusnya menjadi tolok ukur, contoh, yang panutan ya ASN dulu, ya. Semua KTSN yang ada di kabupaten, baik di Nagego, ND dan Ngada, melalui surat edarannya Pak Bupati, ya, untuk segera melaporkan SPT tahunan dan memadankan NIK. Nah, kalau sudah perangkatnya dari pemerintah itu sudah memberikan contoh, berarti warganya juga. Nah, ini salah satu strategi kami seperti itu. Jadi warganya harusnya bisa mengikuti. Yang kedua, itu terkait dengan sosialisasinya tidak hanya secara luring direct, tapi melalui dengan sosial media kita coba
gencarkan. Apa sih tujuannya untuk memadankan NIK dan NPWP, dan apa kalau misalnya tidak terpadankan kan gitu. Pasti nanya masyarakat. Nah, kalau nggak apa seberapa pentingnya pemadanan ini Pak Ang ya? Nah, pentingnya pemadanan NIK di sini itu karena memang ini di beberapa negara maju dan kita sudah menuju Indonesia emas kan ya. Nah, kita harus mempunyai satu key tunggal. Nah, untuk mewujudkan namanya satu data Indonesia, ya kan, salah satunya dimulai dari NPWP itu sudah sinkron dengan NIK, bahwa NIK itu adalah NPWP. Nanti kemudian hari akan diikuti dengan beberapa ID yang lain, Pak. Ini sosialis di beberapa negara maju adalah single ID number. Jadi satu nomor penduduk itu untuk digunakan macam-macam. Multifungsi ya? Iya, contoh misalnya nanti kalau sebenarnya mikirnya KTP untuk apa? KTP aja untuk urusan di pemerintah, di kelurahan gitu. Nah, KTP nanti itu akan menjadi unik untuk NPWP, untuk BPJS, untuk ASKES, macam-macam lah, untuk pemilikan kendaraan, pengurusan sertifikat. Nah, semua data akan berujung pada NIK. Gitu. Baik. Nah, kami adalah satu data Indonesia. Itu jadi number unifikasi untuk seluruh Indonesia dan melekat pada semua warga rakyat Indonesia. Gitu, Pak. Baik. Jadi tidak ribet lagi ya bawa banyak kartu begitu Pak Ang ya? Iya, betul, jadi satu. Mungkin kartunya macam-macam, Pak. Cuma namanya sama. Oh, namanya sama ya. BPJS hijau, di pajak kuning, warnanya biru. Ini nomornya sama semua. Oke. Baik. Baik. Pak Ang, kalau misalnya tidak dilakukan pemadanan, ini ada sanksi atau tidak? Atau konsekuensinya seperti apa, Pak Ang? Kalau misalnya sanksi seperti denda itu nggak ada, ya kan? Karena kan suatu produk hukum ya, NIK dan NPWP. Nah, konsekuensinya apa? Begitu nanti cut off di tanggal 30 Juni, ya, belum pemadanan, dan semua aktivitas untuk kegiatan perpajakan itu harus menggunakan NIK, ya kan, nomor NPWP dari NIK, dan belum sinkron, ya tidak bisa memenuhi untuk hak kewajiban, nggak bisa lapor. Kita melakukan misalnya pembayaran itu menggunakan NPWP tidak bisa. Nah, itu yang jadi kendaraan. Nanti ya, apakah nanti kemudian jadi masalah? Ya segera lapor ke KPP, nanti akan dibantukan dari situ. Tapi kami harap masyarakat di sini jangan nunggu bermasalah baru datang ke kantor pajak kan gitu. Jangan nunggu butuh dulu ya. Iya, alangkah baiknya untuk kelancaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban tadi untuk bisa mensinkronkan, memadankan NIK dan NPWP-nya. Tapi demikian, Pak. Baik, Bang, terakhir silakan nih himbauannya untuk wajib pajak dan yang ada di wilayah kerja KPP Pertama ND ya, di ND, di Kabupaten Daikio dan juga Kabupaten Ngada ini. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih bagi sobat pendengar Pro 1 RRI yang sekarang sedang online terkait dengan masalah pentingnya NIK dan NPWP. Message pertama yaitu bahwa apa sih NIK itu keuntungan ataupun manfaat ataupun tujuannya NIK itu dipakai NPWP. Dua hal yang terpenting lah. Satu, bahwa itu adalah kepastian hukum dan untuk keadilan, bahwa semua masyarakat itu memiliki NPWP berdasarkan pada NIK. Kemudian untuk mewujudkan satu data Indonesia. Jadi tidak banyak ID yang menempel dalam setiap warga negara. Nah, dari situ diharapkan untuk bisa dipadankan bagi wajib pajak yang memang sudah memenuhi kewajiban untuk perpajakannya. Nah, jadi ada pertanyaan, apakah semua NIK itu harus punya NPWP? Kalau sudah terpenuhi hak dan kewajibannya, contoh kalau orang pribadi berarti penghasilannya di atas 54 juta rupiah per tahun. Berarti di atas PTKP, ya, di atas penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu wajib melaporkan, membayarkan. Nah, itu adalah kewajiban perpajakannya. Sehingga kalau orang berpikir nanti di saat ada warga itu baru lahir, masyarakat baru lahir, punya NIK kan Pak, sudah masuk ke KK, berarti kan punya NIK. Berarti otomatis semua warga negara itu mempunyai NPWP. Nah, di sini di saat sudah mempunyai NPWP, semua warga negara Indonesia yang terdaftar di Dukcapil itu adalah mempunyai NPWP.
Kemudian dia mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban hak perpajakannya di saat sudah memenuhi, itu penghasilannya di atas 54 juta. Yang lain berarti belum aktif. Nah, yang aktif itu yang sudah memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan. Itu. Baik. Nah, di sini sangat penting, mudah-mudahan untuk memudahkan kewajiban perpajakan, administrasi, dan mewujudkan satu data Indonesia, diharapkan semua warga di Kabupaten Inde, Ngada, dan Nagegeo, pendengar setia Pro 1 FM untuk bisa menyebarluaskan dan mendukung kegiatan integrasi NIK dan NPWP. Begitu Pak Rizwan. Baik Pak Ang, terima kasih informasinya Pak Ang untuk RRI Inde pagi ini. Sama-sama. Semoga ini yang belum mengurus bisa segera mengurus ya pemadanan NIK NPWP ini ya Pak Ang ya. Ya, betul. Baik. Sangat mudah. Lewat online itu nggak mudah, sangat mudah sekali. Bukan pekerjaan yang harus datang KPP. Iya. Kalau belum yakin, langsung browsing aja, cek NPWP NIK di laman browser. Nanti apakah sudah terpadankan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak An. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Kepala KPP Pratama ND ya, Aang Ari Bawah, terkait dengan pemadanan NIK dan KTP ya. Ini nanti batas akhirnya di 30 Juni begitu ya, 2024, dan 1 Juli ini sudah mulai berlaku begitu ya, satu nomor ya untuk NIK, kemudian juga untuk NPWP begitu ya. Jadi untuk Anda yang belum mengurus, Anda yang menjadi wajib pajak begitu ya dan belum mengurus, mungkin bisa segera mengurus ya, karena tinggal beberapa bulan lagi ke depan batas akhir pemadanan NIK NPWP. Jadi banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan begitu. Pendengar, kami juga nanti akan hadirkan sesi wawancara selanjutnya. Topik selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan Labuan Bajo yang menjadi satu dari 12 lokasi penyelenggaraan apresiasi kreasi Indonesia 2024. Nanti kita akan berbincangkan bersama dengan Frans Teguh, PLT Direktur Utama BOPLBF. Tetap di Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi.